Jadi kalau anak kita susah, ini sudah kerja kok susah diajak kepada agama. Kalau nggak nafsu, senangnya sama dunia. Pasti itu. Dan dia merasa bahwasanya kecukupan itu bisa diraih dengan nominal. Salah, kecukupan itu miliknya Allah. Kalau nominal itu ikhtiar kita. Paham Ibu? Kecukupan itu miliknya Allah. Fahuwa hasbuh, itu kan katakannya dalam surat At-Talaq. Apa itu fahuwa hasbuh? Allah yang mencukupi. Mencukupi Allah. Hasbuh. Berarti kecukupan itu miliknya Allah. Misal surat At-Talaq, miliknya Allah ini. Kalau nominal itu miliknya kita. Gaji berapa? 50 juta per bulan. Itu kita, usaha kita 50 juta. Tapi apakah nominal itu bisa membeli kecukupan? Enggak. Kecukupan itu Allah yang ngasih. Kapan Allah ngasih kecukupan itu? Sama orang yang sudah menempatkan dunia itu ya sesuai dengan kadarnya saja. Pasti dicukupi sama Allah. Maaf ya, makanya kadang-kadang ada orang gajinya 3 juta, anaknya 4. Ditanya cukup? Cukup Ustaz. Dia punya utang. Tapi ada orang tinggal di Bekasi gajinya 30 juta, istrinya sering ngambek ketika merasa kurang. Berarti kemudian yang mencukupi siapa? Nominal gaji atau Allah? Allah. Lah kita ini sering lupa. Karena saya, ibu, terkena pemahaman materialistik dari waktu kecil. Kan kita ini sudah ditanamkan pemahaman materialistik dari kecil, yaitu hemat pangkal kaya, bukan hemat pangkal soleh. Itu termasuk salah satu di antara paham materialistik sebenarnya. Walaupun hemat itu artinya selama memang digunakan dalam jalur yang tepat ya tidak apa-apa. Tapi kalau hemat berakibat sama bakhil itu kan ini. Makanya akhirnya apa? Kita ini sampai kemudian fahuwa hasbuhnya kita lupa. Yang memberikan kecukupan itu adalah Allah. Ya. Makanya kemudian sampai Rasulullah itu untuk mengingatkan kita, sampai Rasulullah itu bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Coba dibaca halaman 261. Yaqulu ibnu Adam mali wa halaka min malika illa ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa amdaita. Maka kemudian dikatakan oleh Rasulullah, anak keturunan Adam itu sering berkata hartaku gitu. Padahal harta yang sebenarnya itu, hartamu itu sebenarnya yang mana? Yang kamu makan akhirnya keluar jadi kotoran, yang kamu kenakan pakaianmu jadi rusak, dan apa yang kamu sedekahkan. Jadi hartanya kita tuh sebenarnya cuma 3 itu. Yang lainnya yang sedang kita tabung belum menjadi harta kita. Jadi hartanya manusia itu sebenarnya 3. Apa yang dimakan, apa yang dikenakan, apa yang disedekahkan. Dan apa yang disedekahkan itulah harta kita dalam urusan nanti di akhirat. Makanya Rasulullah SAW ketika nanya sama Aisyah, ada daging kambing yang begitu banyak dimiliki Nabi, kemudian disedekahkan sama Aisyah. Kemudian yang tersisa itu hanya secuil daging, sekerat daging. Kemudian Rasulullah mengatakan, apa yang tersisa wahai Aisyah? Ya sekerat daging itu. Salah. Bukan sekerat ini yang apa yang masih ada, maaf. Yang ada ini ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, yang kita sedekahkan itulah milik kita, yang kita makan inilah yang nanti kita tinggalkan. Makanya Rasulullah SAW termasuk Nabi yang menolak ketika diberikan tawaran oleh malaikat untuk menjadi kaya raya. Rasulullah SAW, semoga kita kumpul dengan beliau. Maka kemudian hartanya manusia itu akhirnya 3 itu. Sebanyak apapun harta yang kita miliki, kalau belum kita makan dan belum kita kenakan untuk pakaian kita, ya nggak menjadi milik kita. Terus miliknya siapa? Ya menjadi ahli waris untuk anak-anak kita kan gitu. Sering saya menyampaikan perkataan Ali, yang paling membingungkan itu adalah orang yang tiap hari dia kerja, mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, tapi ketika dia sudah terkumpul sebanyak-banyaknya, nanti dia mati, yang menikmati ahli warisnya. Tapi ironisnya, yang dihisap yang mengumpulkan. Betul atau tidak? Di sini aja betul, hanya ada. Padahal begitu. Makanya kemudian pelajaran ini tuh sebenarnya nasihat. Kan nasihat ini kan nasihat untuk kita semuanya. Nasihat bahwasanya
itulah yang dinamakan dengan urusan dunia. Makanya dunia itu kenapa dinamakan dunia? Ya salah satunya karena memang dunia itu rendah dibandingkan dengan kenikmatan surga. Dan ingat, pemain yang paling menipu itu bukan pemain sinetron. Pemain yang paling menipu itu pemain dunia, Bu. Karena dunia itu sering menipu kita. Contoh ya, saya mungkin di antara yang kita sering lihat, orang tua kita dulu sering membangun rumah, nanti dibuatkan kamar sebanyak anaknya. Memang niatnya tulus, orang tua sayang betul sama anak. Kalau punya harta tidak ada masalah. Yang akhirnya kita dapati kadang-kadang sampai memaksakan diri. Ketika anaknya sudah gede, Bu, anaknya malah keluar dari rumahnya karena sudah punya rumah sendiri-sendiri kan. Rumahnya tetap sepi, padahal dulu rela dia sampai proyek bohong gini-gini supaya bisa bangun rumah gede, supaya menjadi tempatnya nyaman untuk keluarganya, sampai ngambil yang haram dia. Dan kenyataannya baru di dunia sudah tertipu kita ini sebenarnya. Sudah bangun rumah gede tapi anak kita gede, malah nggak mau pakai rumah itu. Bisa jadi karena sudah punya rumah bersama keluarganya, atau bisa jadi rumah itu sudah tidak lagi elok dilihat ketika 10 tahun, 20 tahun ke depan. Rumah kita ini elok sekarang, tapi 20 tahun lagi sudah terasa elok dan tidak, udah nggak elok lagi, Bu. Berapa banyak rumah dulu ketika tahun 90-an, rumah bergaya Spanyol tuh kelihatannya itu megah betul, mewah, ya atau tidak? Yang ada tiangnya. Tapi sekarang kalau kita rumah kayak rumah lihat rumah kayak gitu, kelihatan kuno atau tidak kuno? Kuno. Sekarang yang lebih ngetren apa? Minimalis. Tapi yang unik, kita dulu mungkin mendapati ada banyak orang hanya ingin membangun rumah Spanyolnya. Mungkin dia sampai nipu, mungkin dia sampai menggadaikan akhirat, mungkin sampai apa-apa. Tapi ternyata setelah dia dapat dengan niatan untuk anak-anaknya malah kemudian punya rumah sendiri-sendiri. Itulah dunia gitu. Makanya pernah ada satu orang itu sebenarnya niatnya baik, tapi ini tak jadi pelajaran. Ada salah satu jamaah saya bangun rumah, Bu, megah dia di salah satu tempat di Jakarta. Niatnya baik, niatnya mulia, pengen nanti ngajinya itu supaya lampu banyak orang. Bahkan beliau ngomong sama saya, nanti saat kalau udah jadi nanti tolong isi pengajian. Iya Pak, insyaallah. Beliau pergi ke Makassar, kena serangan jantung. Rumahnya tinggal sebulan, tinggal sepekan, 2 pekan itu jadi. Lu rumahnya belum masuk, bangun hampir 2 tahun. Meninggal dunia. Alhamdulillah belum punya niat yang baik untuk ngaji, akhirnya insya Allah dapat pahalanya. Tapi disitulah kita paham, memang dunia itu kalau kita tidak imbangi dengan kecintaan sama akhirat itu tidak ada puasnya kita. Terus gitu. Dan itu yang menjadikan akhirnya kita diingatkan sama Nabi. Nabi itu mengingatkannya sederhana gitu. Nabi itu kalau sudah nasihatin orang itu sederhana tapi nolok. Hartamu itu cuma 3. Yang kamu makan, yang kamu kenakan, dan kamu sedekahkan. Sederhana atau tidak? Nasihatnya sederhana, tapi kena atau tidak? Kena, ya sudah, hartanya saya itu yang saya kenakan ini. Nanti kalau saya makan siang, makan di mana, itulah hartanya saya. Dan itu yang kita harus paham. Mengerti Ibu?